الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin fala 'udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah di hari yang mulia, di tempat yang paling mulia di muka bumi ini, di rumah Allah, di bulan yang mulia, bertepatan dengan 10 Zulhijjah atau hari raya Idul Adha. Allah Subhanahu wa taala perkenankan kita untuk berkumpul di tempat yang paling mulia ini, untuk kembali menegakkan kewajiban kita sebagai seorang hamba, bersimpuh di hadapan Allah, bersujud di hadapan Allah, bermunajat di hadapan Allah, mendengarkan khutbah Jumat, dilanjutkan dengan salat Jumat berjamaah. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan seluruh dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal saleh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah anugerahkan kepada kita semuanya pasangan-pasangan yang salehah, anak-anak yang saleh dan salehah, bahagia bersama keluarga, seluruh cita-cita baiknya diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kelak semuanya wafat dalam kondisi husnul khatimah dan Allah izinkan kita menjadi ahli surga. Salawat dan salam mudah-mudahan terlimpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang hadir, pasangan-pasangan, anak-anak, orang tua yang telah mendahului kita, mudah-mudahan semuanya kelak dibangkitkan sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan syafaatnya, diberikan kesempatan untuk minum dari air telaganya, dan mudah-mudahan Allah izinkan kita bersama keluarga untuk menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surganya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang mudah-mudahan dimuliakan Allah. Khatib berpesan kepada diri khatib sendiri dan juga sama sekalian untuk sama-sama meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa iman? Karena iman ini adalah landasan seluruh amal saleh kita. Sehingga ketika kita ingin amal-amal kita, ibadah-ibadah kita, syariat kita diterima oleh Allah, perkokoh iman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Siapa yang beramal saleh, baik laki maupun perempuan, dalam kondisi beriman kepada Allah,
niscaya kami akan berikan kehidupan yang baik di dunia. Seluruh indranya akan berfungsi dengan baik. Allah berikan nikmat yang halal. Allah mudahkan untuk ibadah. Allah mudahkan untuk menjalankan peran-peran tambahannya karena Allah Subhanahu wa taala. Dia akan nikmati hidup di dunia yang tidak lama, yang berdampak selamanya, yang ujungnya hanya surga dan neraka. Diawali dengan kenikmatan dunia sebelum kenikmatan akhiratnya. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan kami akan berikan balasan yang lebih dahsyat lagi saat nanti menjadi ahli surga dengan amal-amal yang diperbuatnya. Kenapa iman? Karena dengan iman ini kita punya peluang untuk menyelamatkan seluruh anggota kita, anggota keluarga dari api neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jaga diri dan keluarga kalian dari api neraka. Kenapa iman? Karena iman ini akan menuntun kita menikmati berbagai macam keajaiban di semua keadaan di dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaatnya bersabda, ajaban li amril mu'min, sangat ajaib urusan orang beriman. Kana amruhu kulluhu khair. Semua urusan orang beriman itu sangat ajaib. Idza asabahu sarra syakar. Orang beriman itu ketika mendapatkan musibah dalam bentuk kenikmatan, kekayaan, kesehatan, punya posisi, punya materi, maka dia akan bersyukur tanpa takabur. Apa itu syukur? Syukur adalah menggunakan seluruh nikmat yang Allah berikan untuk menjalankan perintahnya, menjauhi segala larangannya. Sehingga orang-orang yang mendapatkan kenikmatan kemudian disyukuri, Allah akan terus tambah kenikmatannya, dan pola ini tidak akan mampu dikejar kecuali orang-orang yang berpola dengan pola yang sama. Sehingga dia tidak akan pernah membanggakan titipan yang Allah titipkan, murni pemberian dari Allah. Karena banyak orang yang berupaya, berusaha, tapi tidak mendapatkannya. Sehingga dalam mensikapi musibah dalam bentuk kenikmatan yang selama ini orang merasa musibah hanya kesusahan, maka subhanallah, musibah kebaikan pun menjadi musibah. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, dan kami akan uji kalian dengan keburukan dan kebaikan sebagai ujian. Wa idza asabahu dharra sabar. Orang-orang yang beriman ketika mendapatkan musibah dalam bentuk sebaliknya, mungkin sakit, kekurangan materi, tidak punya posisi, bahkan tidak punya relasi, dia akan bersabar. Dan dia meyakini sabarnya tidak gratisan, dan sabarnya hanya ketika di dunia, dan Allah akan memberikan balasan yang sangat istimewa. Maka kemudian Allah mengatakan wa basyiris sabirin, dan beritakan kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang ketika mendapatkan musibah dalam bentuk apapun, maka mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka bagi orang beriman, kenikmatan atau sebaliknya, kesehatan atau sebaliknya, kekayaan atau sebaliknya sama, semuanya adalah musibah dari Allah. Dan kemudian Allah memberikan formula untuk menghadapinya. Kesuksesan yang tidak perlu dibanggakan, tapi semakin membuat dia dekat dengan Allah, dan orang-orang terdekatnya diajak dekat dengan Allah dengan seluruh pola yang dicapainya. Sebaliknya, ketika tidak dianggap sukses, itu pun ujian, maka dia bersabar dan fokusnya adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk ibadah inilah Allah ciptakan kita di dunia yang sangat fana, tidak lama, yang ini akan menjadi tempat kita berbekal untuk kembali ke kampung halaman kita yang sesungguhnya, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang mudah-mudahan dimuliakan Allah, ketika para orang tua, para kepala keluarga sudah memberikan anggaran untuk kesehatan jasmani anak-anaknya dan anggota keluarganya,
kemudian memberikan anggaran untuk kecerdasan otaknya dengan berbagai macam pola pendidikan, maka jangan lupa berikan kepada keluarga anggaran untuk kesolehan hatinya. Sebab berapa banyak orang ini hari ini yang menyesal. Para orang tua yang telah kerja dari pagi sampai sore, hasilnya digunakan untuk memberikan makan anaknya, untuk mencerdaskan otak-otak anaknya. Tapi ketika mereka tua dan berharap bakti dari anaknya, bahkan ketika sakit ingin ditemani anaknya, bahkan ketika meninggal dunia ingin mendapatkan aliran doa-doa dari anaknya, tapi yang terjadi masih di dunia banyak anak yang sukses, punya posisi, punya materi, punya relasi, tapi tidak mampu berbakti kepada orang tua sendiri. Bahkan ketika orang tua meninggal dunia tidak mampu untuk mensolati orang tuanya. Bahkan ketika orang tua meninggal dunia harusnya mendapatkan kiriman doa-doa dari anaknya, tapi yang terjadi banyak wafatnya orang tua menjadi petaka atau awal petaka bagi ahli warisnya, karena mereka rebutan warisan. Kenapa? Karena mereka tidak dituntun untuk beragama dengan baik, karena mereka tidak diberikan anggaran untuk kesolehan hatinya. Maka wahai para orang tua, ayo kita di bulan Dzulhijjah belajar tentang tema besar bagaimana kehidupan Nabi Ibrahim dan keluarganya. Yang ini adalah prototipe keluarga ahli surga. Dimulai dari ayah yang berbaik sangka, kemudian ibu yang berbaik sangka atau pasangan yang berbaik sangka kepada suaminya, dan kemudian anak yang berbaik sangka kepada orang tuanya. Subhanallah, inilah keimanan. Karena iman menuntun kita untuk berbaik sangka, berbaik kata, dan berbaik tata krama. Sehingga dengan iman ini hidup kita akan merekah. Karena apapun masalahnya, untuk kita adalah sama, dan fokus kita adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kemudian kita harus meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah? Karena takwa ini menjadi tiket satu-satunya untuk kembali ke kampung halaman kita yang sesungguhnya. Pada Idul Fitri yang lalu banyak sekali berita tentang arus mudik dan arus balik. Nanti pada saatnya kita akan melakukan arus mudik tanpa arus balik. Kampung halaman kita yang sesungguhnya adalah surga. Karena kita adalah anak turunan Adam. Adam diciptakan pertama di surga. Maka ayo kembali ke kampung halaman kita, dan bekalnya adalah takwa. Takwa adalah tiket satu-satunya. Sehingga kemudian kesibukan apapun yang kita lakukan di dunia ini, pastikan itu adalah aplikasi dari ketakwaan kita. Maka oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang mudah-mudahan dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa tazawwadu, dan berbekallah, fa inna khairaz zadi at-taqwa. Maka sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah takwa kepada Allah. Subhanallah, banyak yang mendefinisikan tentang definisi dari takwa. Yang kita fahami secara umum adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Pertanyaannya, dari seluruh perintah Allah yang ada di dalam Al-Quran, dari seluruh larangan Allah yang ada di dalam Al-Quran, sudah berapa banyak yang kemudian kita kaji, kita fahami, kita amalkan, dan kemudian kita ajarkan kepada pasangan, kepada anak, kepada mantu, kepada cucu? Bukankah kita selalu berdoa kepada Allah, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, anugerahkan kepada kami pasangan, anak turunan yang akan menjadi penyejuk mata hati kami, dan jadikan kami pemimpin orang-orang yang bertakwa. Ini permintaan yang tidak sederhana. Memohon kepada Allah untuk menjadi pemimpin orang-orang yang bertakwa, bukan orang bertakwanya. Pertanyaannya, apakah betul-betul kita sudah aplikasikan ketakwaan di dalam kehidupan? Atau hanya menjadi doa-doa kosong yang selalu dibaca tapi tidak pernah diwujudkan? Padahal Rasulullah SAW menuntun kita dalam berdoa, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Mohonlah kepada Allah dan yakinilah oleh kalian
ijabah yang Allah akan berikan. Nah ternyata untuk diijabah doa bukan sekedar diijabah, tapi banyak syaratnya. Makanannya harus halal, minumannya harus halal, pakaiannya harus halal, tidak sedang memutuskan silaturahim, tidak sedang melakukan dosa besar. Subhanallah. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ternyata pemberian Allah yang diminta seorang hamba sangat terkait dengan syarat dan ketentuan yang berlaku ketika merespon perintah Allah dan ketika beriman kepada Allah. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan sedikit indikasi untuk kita semua. Yang ini bisa kita jadikan acuan di dalam kehidupan kita. Di antara indikasi orang bertakwa, alladzina yunfikuna fis sarra'i wadh-dharra. Orang bertakwa itu kalau memberi istimewa bukan sisa. Sebab dia tidak ingin mendapatkan sisa dalam kondisi apapun. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan pernah mendapatkan kebajikan atau surga sampai memberi yang kalian suka, bukan sisa. Kemudian yang kedua adalah wal kadhiminal ghaid, yaitu orang-orang yang sanggup menahan emosi. Bahkan sampai Rasulullah mengatakan man kadhuma ghaidha, siapa yang sanggup menahan emosinya, maka Allah akan ganti di dalam hatinya iman dan aman. Sehingga orang-orang yang sanggup menahan emosinya akan mendapatkan kehidupan yang sangat gemilang, ketenangan yang sangat luar biasa. Bahkan yang ketiga adalah wal afina anin nas, dan orang-orang bertakwa adalah ketika orang yang ketika disakiti dirinya maka dia akan memaafkan tanpa syarat. Subhanallah. Memang tidak mudah, tapi kita perlu belajar. Kita perlu anggaran, perlu pembimbing, perlu penuntun, perlu ulama yang menuntun kita. Sebab kita ingin kembali ke kampung halaman kita yang sesungguhnya, yaitu surganya Allah. Jangan sampai menghabiskan waktu, tenaga, pikiran kita hanya untuk memperjuangkan capaian dunia, kemudian kita tinggal begitu saja dan tidak ada yang kita bawa, dan kemudian bekal untuk akhiratnya tidak punya. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seharusnya di momentum Idul Adha setiap kita membuka lembaran sejarah kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarga. Paling tidak apakah seandainya dalam waktu dekat keluarga meninggal sudah siap untuk reuni bersama keluarga di surga, atau bahkan sebaliknya, sebagaimana di dunia sudah sering berpisah, jarang berkumpul, di akhirat pun tidak akan pernah berkumpul lagi dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala di surganya. Maka ini adalah renungan untuk kita semua. Apakah yang kita kumpulkan selama ini persiapan untuk kembali ke surga, atau sekedar persiapan untuk menikmati perjalanan dunia yang tidak lama? Seandainya yang kita kumpulkan hanya persiapan untuk menikmati perjalanan dunia yang tidak lama, maka yang ada adalah penyesalan. Dan penyesalan itu tidak akan pernah bermanfaat, karena berapa banyak orang yang sudah meninggal dunia minta kepada Allah ingin dikembalikan ke dunia untuk beramal. Laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akum minas shalihin. Ya Allah, seandainya Engkau kembalikan aku sebentar saja ke dunia, fa asaddaq, maka aku akan bersedekah, bukan berinfak. Karena ternyata sedekah pun sangat bermanfaat. Ingin bersedekah dan ingin menjadi orang yang saleh. Atau di ayat yang lain Allah mengatakan hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un. Ketika datang kepadanya kematian, diminta kepada Allah, ya Allah, kembalikan aku ke dunia, la'alli a'malu salihah, supaya aku bisa beramal saleh ya Allah, fima taraktu, yang dulu aku tidak kerjakan. Kata Allah, kalla, sekali-kali tidak seperti yang dikatakan, sekali-kali tidak seperti yang dipersepsikan. Dalam urusan agama jangan pernah berasumsi, jangan pernah berpersepsi. Sebab dalam urusan kerja yang cuma targetnya dunia tidak menjamin bahagia, kita pakai aturan yang sistemik, aturan yang sangat rapi, terstruktur, terukur, teratur. Kenapa kemudian untuk urusan akhirat kita hanya berasumsi?
Maka ketika orang mengatakan kembalikan aku ke dunia supaya aku bisa beramal saleh, maka Allah mengatakan innaha kalimatun qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Ketika mengatakan kata-kata ingin dikembalikan ke dunia, di belakangnya alam barzakh yang menghampar sampai akhirat. Maka orang yang beriman ketika wafat, ruhnya akan disambut oleh burung berwarna hijau, diajak keliling melihat surganya. Maka orang beriman akan berdoa, ya Allah, percepat hari kiamat. Kenapa? Dia ingin segera memasuki tempatnya yang indah, menikmati kenikmatan yang Allah janjikan, yang dulu dia sembah secara gaib. Sedangkan orang-orang yang tidak beriman baru masuk alam kuburnya disiksa oleh Allah, dan kemudian berdoa kepada Allah, ya Allah, perlambat hari kiamat. Kenapa? Alam transitnya saja sudah sangat mengerikan, lalu bagaimana alam nerakanya? Na'udzubillah min dzalik. Maka oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, relakah kita berpisah dengan orang tua? Relakah kita berpisah dengan pasangan? Relakah kita berpisah dengan anak mantu cucu? Relakah kemudian kita bercerai-berai di sana? Subhanallah, maka peluangnya sangat singkat dan sangat dekat, yaitu hanya di dunia. Tetapi tidak perlu khawatir, sebab pertobatan yang kita lakukan akan mampu menghapus seluruh dosa-dosa masa lalu, dan syahadat yang diucapkan akan mampu menghapus kekafiran sebelumnya. Sehingga kemudian ayo luangkan waktu. Jangan pernah menunggu waktu luang untuk mengkaji petunjuk bagi orang yang bertakwa. Dzalikal kitabu la raiba fih hudan lil muttaqin. Al-Quran adalah petunjuk bagi orang yang bertakwa, tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Subhanallah. Maka luangkan waktu, jangan menunggu waktu luang. Jannatu adn yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wad dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. وقال تعالى أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم fil alamina innaka hamidum majid. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di khutbah yang kedua dan singkat ini, khatib berpesan kepada diri khatib dan jamaah sekalian untuk yang pertama, luangkan waktu untuk belajar Al-Qur'an, jangan pernah menunggu waktu luang. Karena Al-Qur'an sebagaimana kata Allah adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Bahkan Al-Quran sebagaimana kata Allah, Qul huwa lilladzina amanu hudan wa shifa, bagi orang yang beriman petunjuk dan penyembuh. Petunjuk akan menuntun hati, perkataan dan perbuatan. Penyembuh akan menuntaskan seluruh problematika hidup kita. Mekah adalah tempat jahiliyah, dengan Al-Quran menjadi tempat keimanan. Madinah atau Yathrib pusat transaksi riba. Aus dan Khazraj berperang ratusan tahun
ketika dibacakan Al-Quran dan masuk ke dalam hatinya iman, maka mereka menjadi orang yang bersaudara, menghamparkan karpet merah hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai kemudian kita sholat di dalamnya membaca Al-Quran, tapi tidak meluangkan waktu untuk memahami dan mentadaburi, bahkan menghafal untuk mengupgrade kualitas sholat kita. Akhirnya berapa banyak orang yang sholat tiap hari 5 kali bertahun-tahun, tapi masih gampang emosi, sakit hati, benci, dendam, bahkan bisa memfitnah saudara sendiri. Yang kedua, pahami terjemah sholat perkata, karena ini adalah amal pertama yang akan dihisab oleh Allah. Cara termudah untuk merubah perilaku hidup kita, karena Allah mengatakan inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat akan mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan mungkar. Subhanallah, berapa banyak orang yang salat tapi kemungkaran tetap dilakukan. Mungkin di antara sebabnya adalah tidak faham dan tidak berjuang untuk memahami apa yang dibaca di dalam salat. Idealnya salat adalah al-lisanu yuratil wal aqlu yutarjim wal qalbu yatta'id. Salat itu idealnya lisan adalah membaca, otaknya menerjemahkan, hatinya mengambil pelajaran, sehingga ungkapan Allahu Akbar itu diterjemahkan oleh akalnya, dibuktikan oleh hatinya, sehingga salat itu sebagaimana kata Rasulullah, wa ju'ilat qurratu aini fis shalah, dijadikan hiburanku ada di dalam salat. Maka tuntun pasangan, tuntun keluarga, jangan sampai lahir sebagai muslim, menikah dengan wanita muslimah, melahirkan anak-anak muslim, tetapi mereka tidak paham sholat yang dibaca, sehingga perilaku mereka tidak sesama sebagaimana yang diharapkan, terutama untuk bakti kepada orang tua. Yang ketiga, lakukan rapat kerja keluarga. Sebab di perusahaan orang membuat rapat begitu rapih, hanya untuk mencapai target dunia yang bisa tercapai, bisa tidak. Sedangkan ada satu keluarga muslim ingin masuk surga, tapi tidak punya perencanaan, tidak punya persiapan, tidak menyiapkan bekalnya, sehingga tadi kematiannya bahkan menjadi malapetaka untuk ahli warisnya karena tidak dibekali dengan keimanan. Akhirnya menjadi ribut antar saudara masalah warisan. Mudah-mudahan pesan ini menjadi perhatian untuk kita semua, sehingga harapannya adalah kehidupan yang tidak lama, dampaknya selamanya, ujungnya hanya surga dan neraka. Allah mudahkan kita bersama keluarga untuk menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, jadikan kami, pasangan kami, anak turunan kami menjadi ahli zikir, ahli kebajikan, ahli surga, ahli Quran, ahli surgamu ya Allah. Ya Allah, penuhi hajat-hajat baik kami, mudahkan segala urusan kami, lapangkan dada-dada kami, jauhkan hati kami dari sifat kemunafikan. Ya Allah, ampuni kami, ampuni kedua orang tua kami, ampuni guru-guru kami, ampuni semua orang yang pernah berjasa baik kepada kami. Ya Allah, sebagaimana Engkau kumpulkan kami di tempat ini di hari Jumat ini, di tempat yang paling mulia, ya Allah, kumpulkan kembali kami di surgamu ya Allah bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, jadikan akhir perkataan hidup kami la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, tolong saudara-saudara kami di Palestina, di Gaza, di Rafah, di bumi Syam. Ya Allah, bebaskan Masjidil Aqsa. Ya Allah, anugerahkan kami untuk salat di Masjidil Aqsa. Ya Allah, hancurkan musuh-musuh mereka dan musuh Islam ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ja'al hujjat hadzal am hajjahum hajjan mabrura wa dhunubahum maghfurah wa sa'yahum mashkurah wa tijarahum lan tabur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimis salat.